Bagaimana menurut Anda jika program sekolah itu dibuat berdasarkan hasil rapot pendidikan? Nah ini, sementara rapot pendidikan itu didapatkan dari suling jar dan dari sampel pada saat ANBK. Sehingga tidak semua siswa bisa menjawab yang sesuai dengan yang ada di situ. Bisa jadi ada yang pintar semua atau mungkin anak yang kurang pintar semua, bisa jadi seperti itu. Apakah Anda setuju dengan seperti itu? Sementara kalau dulu membuat program kerja itu berdasarkan evaluasi diri sekolah. Sekolah diwajibkan untuk melakukan evaluasi diri berdasarkan 8 standar. Standar isi, standar proses, standar penilaian, semua dilihat mana yang sudah berjalan dan mana yang belum. Dan yang belum itulah diupayakan di dalam sebuah program kerja sehingga dalam 1 tahun bisa menjadi lebih baik. Itu kalau dulu. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini gitu ya? Karena fakta yang terjadi kan banyak sekolah yang kejadiannya itu sekarang itu sekolahnya kayaknya bagus, tapi ternyata di rapotnya merah, ya, numerasi, literasi yang merah atau mungkin sudah oranye gitu ya, gitu. Tapi ada sekolah kecil yang dari sisi fasilitas kurang, serba kurang, tapi malah bisa hijau semua begitu. Nah, ini yang terjadi seperti ini ada beberapa yang terjadi. Sehingga kalau pandangan saya bisa jadi kalau terjadi yang seperti ini program yang dibuat bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi masalah ketika program disusun berdasarkan analisis yang tidak tepat, maka program ini juga hasilnya tidak akan tepat sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Nah, kalau dengan adanya evaluasi diri sekolah, apa yang kurang dan apa yang sudah berjalan dan benar-benar evaluasi bersama, kalau itu dilakukan dengan benar, saya punya keyakinan itu malah lebih baik kalau menurut saya. Tapi karena ini sudah menjadi kebijakan bahwa menyusun program kerja sekolah itu berdasarkan rapot pendidikan, maka ya mau tidak mau semua sekolah akan mengikuti itu. Yang menjadi masalah, sekolah sekarang walaupun sebenarnya rapot pendidikan tidak dijadikan dasar untuk menjudgment sekolah bahwa ini bagus tidak bagus, tapi faktanya itu menjadi dasar bagi para pelaksana untuk mengevaluasi dirinya gitu ya, bahwa waduh masih merah, akhirnya berusaha untuk menghijaukan. Nah, untuk menghijaukan itu seyogyanya itu atau seharusnya itu bagaimana proses pembelajaran yang bagus, proses pembelajaran yang berpusat pada siswa itu akan menjadi lebih bagus. Tapi kan itu waktunya lama. Sehingga kepala sekolah nggak tahan juga kalau diomong kok merah belum berubah. Malu juga kan? Maka ada upaya-upaya lain yang sebenarnya tidak merubah. Dan ini fakta ini terjadi dibuktikan dengan pada saat adanya PISA. Nah, di tahun 2022 kita ambruk ya seperti itu. Karena apa? Proses yang harusnya dialami siswa, pembelajaran yang berbuat pada siswa itu justru masih jauh dari harapan. Nah, ini fakta yang terjadi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa memberi masukan. Karena mumpung ada menterinya masih baru, mungkin bisa dievaluasi apakah ini sudah sesuai dengan harapan. Gitu ya. Termasuk di dalam bagaimana nanti kalau menyesuaikan dengan akreditasi sekolah gitu. Apakah akreditasinya, instrumennya juga sudah sesuai dengan harapan? Nah, itu juga menjadi evaluasi dari Pak Menteri. Tentunya ini menjadi hal penting untuk masa depan bangsa kita, terutama dalam pendidikan. Mudah-mudahan sukses dan sekali lagi beri masukan sehingga ini nanti bisa dievaluasi untuk kebaikan, perbaikan lebih baiknya seperti apa. Inilah yang